Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, seorang guru ditusuk menggunakan pisau usai memergoki anak muridnya seperti yang tadi saya informasikan dalam rumahnya. Jadi ini karena kaget murid tersebut akhirnya menusuk guru. Dan informasinya sang murid juga berada di rumah guru karena mencari makanan. Ya. Begitu ya. Guru SMP ini menderita luka parah setelah ditusuk oleh tetangganya yang masih berusia 16 tahun di Kampung Ciagel, Desa Ciagel, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Dan belakangan diketahui pelaku merupakan muridnya yang masuk ke dalam rumah korban secara diam-diam. Saat itu pelaku diduga panik dan menusuk korban sebanyak 3 kali. Kemudian korban mengalami luka serius di bagian perut dan tangan. Menurut tetangga korban memang sempat berteriak meminta tolong kepada warga setelah mengalami penusukan. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Hermina Ciruas. Hingga kini korban masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini terkait kasus penusukan yang dilakukan oleh murid kepada gurunya, kami sudah terhubung dengan Kompol Andri Surya Kurniawan selaku Kapolsek Cikande Serang. Selamat pagi Pak Kapolsek. Selamat pagi Pak Andre. Selamat pagi Mas Philip, selamat pagi Mbak Mala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kapolsek, jadi bagaimana Pak perkembangan terakhir dari kasus penusukan yang dilakukan oleh murid kepada gurunya ini Pak? Untuk perkembangan terakhir kasus ini kita sudah naik sidik, anak pelaku, anak T ini memang terbukti melakukan penusukan dengan adanya barang bukti sebuah pisau dapur. Iya Pak Kapolsek, apakah benar ini adalah muridnya sendiri yang melakukan penusukan tersebut dan masuk ke dalam rumah guru ini Pak? Betul Mbak, kebetulan anak T ini merupakan murid di mana korban mengajar, tapi korban bukan guru kelas dari anak T tersebut Mbak. Iya, kita juga ingin tahu apa alasan dari murid tersebut masuk ke dalam rumah gurunya. Apakah benar mencari makanan, Pak? Informasi dari saksi yang kami periksa bahwa anak tersebut kebetulan kan tetangga dari korban, sebelahan rumah, cuma dipisah gang kecil kurang lebih lebarnya 1 meter. Melihat rumah kosong, anak T melalui pintu belakang yang kebetulan tidak terkunci masuk. Nah, korban pulang dari rumah orang tuanya malam hari mendengar ada suara-suara di belakang. Ke belakang saat menghidupkan lampu, anak T panik. Kemudian mencoba lari, sempat ditahan sama korban karena panik, meraih pisau dapur, melakukan penusukan 2 kali di tangan dan 1 kali di perut. Kemudian untuk tindakan kepada pelaku sendiri sejauh ini seperti apa Pak? Mengingat pelaku masih berusia di bawah umur ya Pak ya. Dari pihak kepolisian sendiri selama melakukan penyelidikan seperti apa Pak? Untuk anak T kami amankan di Polsek ya. Malam itu juga kami lakukan pencarian setelah kejadian. Kami temukan kebetulan, terus kami amankan di Polsek. Kita lakukan pemeriksaan. Kita juga sudah berkoordinasi dengan Bapak Litmas karena anak tersebut masih di bawah umur 15 tahun. Begitu Mas Philip. Sementara untuk kondisi psikologi dari anak sendiri sejauh ini seperti apa Pak? Apakah masih syok atau seperti apa Pak? Untuk saat ini memang awal-awal anak T ini agak sulit kita ajak komunikasi. Pertama memang karena mungkin karena shock terkait kejadian tersebut, kendala bahasa juga agak kurang
lancar berbahasa Indonesia karena biasanya berbahasa daerah di sini. Tapi 2 hari setelah sehari kemudian, 2 hari kemudian sudah mulai bisa diajak komunikasi, Mas. Jadi pada saat kita melakukan interogasi juga sudah bisa menjawab. Iya, dari informasi yang digali oleh aparat kepolisian kepada pelaku ini, apa yang disampaikan oleh pelaku, Pak Kapolsek? Ya, anak T mengakui saat dia kepergok itu ngambil pisau terus nusuk. Saat ditanya apakah kenal dengan yang ditusuk, kenal, namanya dia manggilnya Teh Tuka, begitu. Ya, lalu saat ini kondisi dari korban sendiri atau gurunya tersebut bagaimana, Pak, saat ini? Alhamdulillah, Mbak, untuk korban berangsur-angsur membaik. Kemarin korban sudah keluar dari rumah sakit besar, sudah melaksanakan rawat jalan di kediaman korban. Apakah dia mengetahui siapa yang melakukan hal itu atau melakukan penusukan terhadap dirinya, Pak? Korban kenal, Mbak, dengan si anak T ini karena memang rumahnya bertetanggaan dan setiap hari juga berinteraksi. Pada saat anak tersebut tadinya mau melarikan diri, sempat disapa juga sama korban, kamu lagi ngapain di sini? Karena panik mungkin ketahuan, lakukan penusukan. Jadi korban dan pelaku ini, anak T ini, anak T ini sebenarnya memang saling kenal karena bertetanggaan. Apakah sejauh ini juga korban telah memberikan kesaksian kepada pihak kepolisian dan seperti apakah sosok pelaku terduga penusukan ini, Pak? Untuk korban sendiri, karena kemarin masih dirawat intensif di rumah sakit, Mas Philip, belum kami mintain keterangan karena memang kondisinya masih belum memungkinkan. Jadi kita belum meminta keterangan dari korban, tapi kita sudah meminta keterangan dari saksi-saksi yang menolong korban pada saat itu. Lalu perlakuan hukum untuk pelaku anak di bawah umur ini nanti seperti apa, Pak? Nah, kita sudah berkoordinasi, Mbak, dengan Bapak Slitmas. Kita juga sudah berkoordinasi dengan PH untuk pendampingan kepada anak tersebut, Mbak. Jadi dalam proses sidiknya ini nanti kita akan intens berkoordinasi dengan pihak-pihak tersebut. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Kompol Andri Surya Kurniawan selaku Kapolsek Cikande Serang terkait update informasi kasus penusukan yang dilakukan oleh murid kepada gurunya. Terima kasih Pak Kapolsek, selamat pagi Pak. Selamat beraktivitas kembali Pak Kapolsek.